Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Selamat datang di Cerita Untung. Pasti udah tahu siapa tamu kita karena lihat thumbnail ya. Nah, sebelum kita ngobrol sama tamu kita lihat dulu video berikut ini. Anak keturunan Palestina tidak boleh diadopsi. Karena di dalam diri mereka sudah ditanamkan tekad untuk menjaga tanah air mereka. Mereka adalah penjaga Al-Aqsa. Yalla Yahya, dawiri alayya. Selamat pagi sayang. Obat-obatan yang saya kasih itu sifatnya hanya sebagai penenang kalau Mbak Lia sedang stres atau sedang sulit dikontrol. Ini satu-satunya cara yang bisa saya lakukan supaya istri saya kembali pulih. Kenapa kok sedih begini Haya? Kan Haya sebentar lagi mau pulang ke Palestina. Abi Rahmat! Jangan sedih, Bit. Kan di sini udah ada aku. Kalian, diam di situ. Dan pegang kuping kalian. Saya juga mau kasih tau Mbak. Kasih tahu anaknya, kalau ngajak anak saya main, jangan diajak main kotor-kotoran. Kamu kan udah janji, hari ini waktu untuk keluarga. Tapi kenapa sih kamu selalu mikirin kerjaan kamu? Egois tau nggak? Gara-gara main sama kamu, anak saya jadi kurang ajar. Cukup! Cukup aku bilang! Hana! Bisa aja nih buaya. Ngambil barang orang tanpa izin itu nggak baik. Oke? Ricis, kamu mau nggak? Kamu kenapa sih sayang? Dari tadi kok diajakin ngomong diem aja. Lia. Astagfirullahaladzim. Woi, bangun lu. Anak gadis jam segini tidur. Nah, terus pas ditawarin nih, kalian berperan di film Haya gitu kan, dengan karakter yang seperti itu, dengan keadaan seperti itu kalian kayak langsung terima atau pikir-pikir dulu atau harus nonton? Tapi di sini mereka berdua nih actingnya full intense. Jadi teman-teman jangan terjebak itu soalnya film mengenai dokumenter pengungsian. Bukan ini film drama, harus nonton. Iya. Nah di sini mereka nih emosinya intens banget gitu. Nah kalau dia ini kan benar-benar memainkan karakter yang menurut gue cukup berat ya. Berat Apalagi banget, membangun emosi itu dimana dari awal sampai di akhir cerita tuh harus pas gitu momennya. Iya, alhamdulillah. Ini pasangan yang sebenarnya kita tuh kalau ketemu sering ya, tapi kalau diajakin podcast, apa sih gitu? Ngobrol sama dia ini, diajakin kesini aja nih paling susah. Yang jauh-jauh udah, yang deket malah susah. Tapi sekalinya dia deket, pernah kita ajak podcast pas lagi jauh di Turki baru mau ngobrol. Oh iya, ini nih rapi berantakan itu doang, gitu sekali-kali ngobrol. Nah, langsung kita ketemu sama Dini di masjid nih. Oke, ini dia. Tumpengan loh harusnya kita nih. Iya kan? Iya loh. Akhirnya di masa itu dan Dini punya YouTube. Videonya udah banyak, gak ada yang di-post. Ini juga baru dapat namanya dari dia. Hasil diskusi. Dia mikirin tim media segala macam, wow kameramen, editor segala macam buat musyawarah. Buat RKM dianya malah belum dipikirin ya, sukanya gitu. Dia mikir yang orang lain dulu ya, dakwah gitu, gimana. selesai baru. Saya kan ngebantu Bapak. Oh, iya kan, di media kan saya Kita sering bantu. muncul di vlognya Bapak sama Ibu. Iya kan? Berapa kali tayang?
Baru sekali jalan-jalan kita lagi dong. Tapi jalan-jalan kita sekali, tapi isi YouTube kita banyak nih dia. Banyak. Kita potong-potong, tayang lagi. Jadi gitu pengen terus. tahu tentang kita, lihat di YouTube. Oh gitu ya, itu udah cukup ya. Kita eksploitasi pokoknya mereka nih. Aduh. Tapi gimana nih kabarnya? Masya Alhamdulillah. Kayak belum pernah ketemu aja kabar. Baru kemarin. Baru ikut-ikutan, Des. Cara openingnya kayak gitu. Gitu ya. Ini openingnya, ya. Tadi openingnya. Baru belajar, Apa kayak baru gitu punya kan? YouTube gini. Kayak dia ngomong gitu kan. Nih, cara jahitnya kayak gitu. Bang. Karena mereka pedagang juga. Iya, benar. Iya. Nah, kita ngomongin ini dulu nih, Haya. Nah, Haya teman-teman bisa ditonton di bioskop. Nah, mereka nih tampil lagi ini kayaknya pertama kali berdua nih. Ya kan? Pertama kali film. Setelah sekian lama, Lu udah berkeluarga berapa tahun? 10 tahun ada? setelah berapa lama sih? 11 tahun belum pernah satu film bareng. Pernah, udah sinetron ya. Sinetron bukan Oh, film. Film belum pernah kan? Belum. Film udah sebelum syuting Haya kita udah syuting film tapi filmnya belum tayang. Oh, nggak jadi tayang. Belum, sayang. Oh, belum. Oh, jadi itu. Jadi. Oh, yang tadinya aturan gue yang main itu ya? Bukan. Iya. Itu beda cerita. Beda lagi, ada banyak banget filmnya. Banyak dong berarti ya. Enggak. Oh, aku bukan, maksud aku bukan yang itu, yang dulu lagi, dulu. Sama yang siapa? Mas Sandy. Cela. Sama aku gitu. Oh Mas iya. Sandy. Oh itu nggak jadi tayang. Mas Iya. Sandy kan nggak jadi tayang. Oh, kalau yang itu kan jadi kan tayang yang Nggak akhirnya tahu. nikah. Mudah-mudahan. Nggak tahu, belum tahu. Oh, belum tahu. Belum tahu. Ya, ini Berarti- berarti mereka berkeluarga 10 tahun selalu syuting film bersama. Cuma baru tayang yang ini. Iya kalau film ya. Film, Kalau film. sinetron udah. Kalau sinetron itu di awal-awal Apa? pernikahan. Awal nikah. Oh gitu. Tapi Lu gimana gara-gara satu sinetron bareng ya? Enggak lah. Peran apa tuh? Maksudnya Ketemunya? film ketemunya? gara-gara sinetron peran. Enggak. Iya ketemunya berdua. Ketemunya. Pantesan dia belum bikin YouTube yang ada ngobrolnya. Dia sendiri tanya, apa? Dia aja ngomong belibet ya. Gimana? Agak-agak nyambung gitu jadi. Iya. Ini abisnya pun nonton film, loncat sinetron, terus ini apa? Ya kalau pemikiran kita cepat cerdas. Tadi ngatain lu. Kalau Udah yuk. Jadi kalau film syutingnya udah banyak, nyatanya baru ini. Enggak, film nggak banyak. Ini Ada film 3. syuting bareng Tiga. ketiga. Tapi yang tayang ini pertama. ya Kalau gua syuting pertama terakhir film tuh tahun 2017. sendiri. Sendiri. Itu yang berdua. Yang berdua baru ini. Baru ini doang, baru ini yang tayang. Oh. Baru ini. Nah, kita ngobrol film dulu nih. Ya, pas lagi tayang. Berarti ini bukan pertama kali acting berdua ya? Enggak. Tapi setelah Tapi sekian emang- lama baru acting berdua. Yang sekarang Ya tahun lalu ya, karena di film pada waktu tahun lalu itu kita ngerjain 2 film. Ya Padurullah ini duluan yang tayang. Oh. Ini duluan, Tapi gitu. kan setelah sekian lama kalian nikah, baru ini kan istilahnya kayak syuting film kalian tuh kayak deket-deket ya? Ya nggak sih? Bisa dibilang dalam satu periode yang berbarengan lah Iya. gitu. Misalnya selesai film A ke film B gitu. Tapi kan tetap setelah sekian lama terus akhirnya gabung lagi, acting lagi. Iya. orang liatnya lah. Canggung, Orang liatnya di film lu berdua baru sekarang ini kan. Iya. Canggung Gitu. nggak sih kalau laki bini? Jangan ya. Biasanya yang grogi kamu ya, mana sih? Biasanya kalau yang ngomongin Simple aja ngomongnya. iya ya kan. Grogi sih enggak ya, tapi kita cukup surprise banget lah sama ceritanya ya. Jadi kan kita ini menyambung Haya ya. Haya ini kan kita di Haya kedua mainnya. Yang pertama kita nggak ikut dan ternyata pas baca, oh ternyata tracknya seperti ini ya. Ini cukup menantang banget gitu secara cerita gitu. Bisa dibilang ya juga nggak relate dengan kehidupan nyata kita lah, bisa dibilang seperti itu ya. Terus ya jujur sebetulnya itu ya tantangannya lebih gimana kita bisa bermain baik sih gitu. Terus kadang-kadang juga ada satu momen yang kadang suka lupa, ini ternyata gue lagi syuting sama istri gue ya. Dipikir gitu. Ada momen itu juga. Nah, itu kan actingnya menjadi suami istri. Iya, tapi kan kita kan bisa dibilang kan jarang ya. Dulu biasanya kan kita berperan itu kan kadang masuk ke Karakter yang beda. Karakter yang beda. Maksudnya ini,
posisi di situ kan gue nggak ngalami seperti ceritanya si Faisal sama si Lia kan gitu ya. Nah gue main di situ, pas gue main tuh ada satu momen yang gue ngerasa, oh gue nih lagi main sama istri gue gitu sebetulnya. Secara kenyamanan, secara sebetulnya lebih enak gitu ya, karena gue tahu ini syuting sama istri gue dan gue pastinya nggak cukup banyak batasan gitu. Itu sih kalau sama orang lain kan pasti kan ada canggungnya biar gimana pun ada awkwardnya lah. Tapi sebelum ngaji, soalnya lu kalau syuting sama orang lain canggung nggak? Canggung lah, emang lu nggak canggung? Enggak dulunya kan dulu. Ya dulu canggung pasti kan, makanya kita sebelum syuting kan pasti kita ada reading dulu, membangun chemistry dulu. Apa biasanya kalau dulu malah sampai yuk kita jalan bareng kemana untuk membangun chemistry kan. Kalau ini sama istri di rumah ya bangun sama gitu ya, jalan-jalan juga ya, bangun chemistry. Dia bareng masih chemistry mulu ya. Tapi kalian berarti serunya reading nggak usah harus ke PH atau apa, jatuhnya kan bisa di rumah. Apalagi kan part kalian tuh banyak banget di sini kan. Sempat beberapa kali memang diharuskan reading di sana ya, bareng-bareng ya, bareng-bareng. Terus sisanya ya kita ngulik di rumah berdua, karena ya kalian kan udah nonton ya, ya kan ya. Ya secara karakter Dini apalagi ya, kalau gua sih sebetulnya cuma mensupport lah ya, mengimbangi apa yang dia berikan gitu ya. Dia ngejual, gue beli gitu kasarnya kan gitu ya. Nah kalau dia ini kan benar-benar memainkan karakter yang menurut gue cukup berat ya. Apalagi membangun emosi itu di mana dari awal sampai di akhir cerita tuh harus pas gitu momennya. Terus kalau tantangan gue sendiri di situ juga seperti itu gitu, karena gue nggak terlalu banyak dialog seperti banyak, tapi maksudnya gimana sih caranya bisa orang dimainkan emosi dengan ekspresi gue aja gitu, merespon ekspresi-ekspresi yang mungkin disaling menjaga. Oh ini di sini ini jangan terlalu over dulu nih, segini aja, terus yang ini nanti klimaksnya harus gini, guys. Sering dialog seperti itu. Mau masih ngomongin ini ternyata. Oh di apa namanya? Oh kamu bagusan gini, ada berarti diskusi. Saling masukan juga ya? Ada, tapi ada satu momen juga sih kita udah serius, cuma ketawa-tawa. Gue udah marah pada. Gue udah capek-capek gitu ketawa deh. Aduh, itu keselin banget sih Pak. Tapi bener kan, dapat marah kan? Itu yang adegan pas di mana? Bukan, karena dia pas yang take di mana tuh? Iya, aku kan sebenarnya aku tipe yang nggak bisa nahan ketawa Mas. Gue kan nggak pernah marah bro di rumah. Ya, gue selalu jadi dia ngeliat gue marah tuh dia pikir gue lagi ngelawak gitu, padahal gue lagi marah gitu. Ini berarti mirip-mirip aku kalau lagi syuting nih, dulu waktu jadi antagonis, kalau lagi marah gitu, dalam hati ada kepala deh, alam kali jelek. gue lagi apa namanya, kalau lagi misalnya lagi marah atau lagi nangis gitu, gitu, sama baik gue syuting di kepala gue kayak culun muka lu, culun, jelas. Gue jadi kayak gak bisa dapet gue gak dapet nih, gue marah, gue nangis, gue gak dapet gue kayak ada bisikin gitu, muka lu komedi, lu mau marah juga ketawa muka lu gitu kan, jadi gak bisa. Padahal sebetulnya orang ngeliat udah bagus ya kan. Tapi cuma ini gue belum damai gitu maksudnya, gitu mindset gue tuh kayak. Ya kan Anda bukan aktor sesungguhnya Pak, ya udah terima aja. Kayak ada yang aktor sebenarnya beliau lah. Udah. Kalau aktor kan mau main kayak apa aja, hayo gitu dong. Itu pemain watak. Bibirnya biasa dong. Bukan watak. Pemain watak, nah lu gimana Den? Dini kan kalau ini kan belum pada nonton ya, kita nggak kasih tahu ceritanya ya, atau ceritanya ya. Harus nonton. Tapi di sini mereka berdua nih actingnya full intense. Jadi teman-teman jangan terjebak itu soalnya film mengenai dokumenter pengungsian, bukan ini film drama, harus nonton. Iya. Nah di sini mereka nih emosinya intens banget gitu. Dan banyak kan berdua ya emang ya? Emang berdua, terus apalagi dibangun di awal-awal itu kan langsung Dini yang kayak kebingungan gitu. Dia kan? Dulu bakar sampah. Iya, tapi kan maksudnya nabun lagi nabun. Tapi kan banget matanya sama asap. Iya, tapi maksudnya di situ kan Dini keluar yang kayak kebingungan, kita juga ikutan bingung kan. Ini kenapa nyari apa gitu. Pokoknya itu aja kan lu udah ngebangun kayak ngebuat kita tuh si penonton tuh bertanya-tanya.
apa sih yang terjadi gitu. Tapi emang dapat sampai kita, oh ini kenapa sih, sempat jadi obrolan juga kita kan kayak, ini pasti gini pasti gitu. Nah itu nebak-nebak jadinya kan. Nah itu lu gimana? Itu kan scene awal yang memang harus jadi perhatian penonton gitu. Soalnya ini saya tahu banget perasaan ibu. Selama perjalanan film pasti ditanya mulu, ngoceh mulu. Soalnya saya pernah nonton di sebelah itu. Wah ini gimana ya? Ini deh. Sayang, kamu juga gitu, bukan Mas Ari aja. Tapi emang lalu orang kalau nonton pasti nebak, bener nggak? Satu bioskop yang rame cuma kita doang. Aja. Nah nonton biasa kita nebak nih kemarin ya gitu kan. Ini kayak anaknya diculik ke bawa ke Palestina, ketukar gue nih. Udah macam-macam lah istilah gitu. Macam-macam asumsi. Kita bareng ada Dita sama Mario. Ya udah tuh, untung kita duduk di belakang, paling belakang. Jadi kita ngomong apa sih gitu. Untung ya, jadi nggak kedengeran. Ya udah karena kita kenal kan. Gitu. Iya. Tiba-tiba gimana gitu ya. Gimana lo waktu sama suami nih, main sesuatu yang penuh emosi? Iya terus ini kan kalian kita main pikir emosi kayaknya di rumah begitu kalian gitu. Tapi di rumah maksudnya ada fase-fase emosi kayak gitu juga sih, yang kayak marah, yang apa gitu. Sejauh ini berapa tahun kita berumah tangga sih, alhamdulillah ya. Insya Allah selalu dijaga sama Allah. Alhamdulillah sih nggak pernah semeledak itu gitu loh. Tapi pernah marah lah ya. Pernah. Terus nangis ketawa gitu juga. Gila itu. Saya lebih banyak diem. Nggak, tapi nggak sampai ketawa-ketawa sendiri gitu kan ya? Gitu ya. Nggak pernah yang nangis gitu, marah sama Dimas. Sampai gitu kan? Sampai begitu kan? Enggak lah Pak, gitu. Gue kabur dari rumah gitu. Mas, kamu jangan begitu. Masa gitu? Enggak, aku nggak tidur. Enggak begitu kan? Kamu bagus, cocok ya gitu. Dapatnya. Main Hayat 3 bagus ya. Coba pas kita lihat gitu. Dia bisa gitu ya, gitu kan. Udah bisa gitu ya? Ya kan acting, makanya jago actingnya. Iya. Bapak. Di rumah gitu ya? Enggak lah, enggak ada. Makanya sebetulnya enggak. Kemarin kan sempat nanya pas preskon ya, maksudnya apa relate dari mananya gitu ya, maksudnya dengan hubung apa kehidupan pribadi kita gitu ya, maksudnya dari scene mungkin kalau mau ditarik lebih jauh mungkin ada lah ya. Tapi kalau misalnya yang jelas sih ini karakternya challenge ya. Challenge. Buat gua pribadi selama gua main sinetron gua juga belum pernah dapat. Iya emang belum pernah sih. Oh yang meledak-meledak gitu maksudnya ya. Secara cerita biasa kan sinetron tuh adalah mirip-mirip ya. Dan gua rasa di ini juga belum pernah ya. Ada nggak? Belum pernah juga ya kayaknya ya. Belum pernah lah gitu. Jadi challenge juga sih buat. Paling susah scene yang mana? Yaitu di scene ending. Scene ending itu. Scene ending, golden scene yang menurut kita golden scene, tapi itu ternyata diambil di hari pertama syuting. Jadi kita tuh nggak tahu tuh flow-nya kayak gimana. Iya, udah baca kita scene kayak gitu ya. Jadi modal dari baca doang berarti? Iya, kita kan ya kalau udah ngejalanin pasti udah lebih gampang ya. Ini bener-bener gak cuma baca doang gitu. Jadi. Tapi bagusnya stamina lagi. Iya. Dulu, kan? Tapi secara apa ya? Rasanya tuh belum terlalu masuk karakter itu. Kalau kita udah ngerjain scene sebelumnya pasti kan udah ada karakter itu pasti udah nempel lah ya, dan kita tahu harus semaksimal apa scene itu kita. Tapi itu lumayan. Tapi maksudnya di situ malah itu ujung tombaknya kalau Nah, itu tapi jadi dikasih tahu orang-orang gitu. Ini udah ngomong semua jadi. Oh iya, tapi kan kita nggak ceritain. Tapi nggak kelihatan sih. Maksudnya kalau kalian bilang ya namanya kalau misalnya sinetron, film itu kan kita nggak bisa ngikutin scene per scene. Betul. 1 sampai berapa scene ngikutin alurnya. Emang itulah kekuatan aktingnya si aktor-aktor ini juga kan. Kalau misalnya dia emang jago, mau kita tiba-tiba loncat dari sedih terus bisa ketawa, bisa apa. Ya emang itu kesulitan, makanya mereka dibayarnya mahal. Amin. Ya nggak? Amin. Enggak, kalau kita nonton malah peran utama nih kayaknya. Transferan gede sih kalau ke peran utama malah gitu kan. Berdua lagi. Semua, enak banget, Pak. semua peran sama, Pak. Harganya harga paket berarti, suami sih soalnya. Ya biasanya gitu. sama kok juga kalau MC ya dia harga paketan ya. Ayo. Kerja sama Dimas gimana sih? Kerja sama Dimas di syuting? Iya. Ribet sih sebenarnya karena harus kerja Capeknya terus harus 2 kali. ngurusin dia juga gitu kan, iya. ngurusin makan apa segala macam kayak gitu-gitu. Ya karena memang
Enggak, Dini tuh tipikalnya emang istri yang melayani suami banget. Istri yang ayang. Ayang. Udah makanya. Minum ya, minum ya. Jadi maksudnya kita juga tahu sih dia gimana gitu ya. Pasti dia yang ngurusin mana dia ngebaca skrip terus dari baju. Semua kan aku yang memang aku ngurusin sendiri kan. Dia kan memang tetap pengen menjalankan tanggung jawab beliau ini sebagai seorang istri lah. Kalau kita ya alhamdulillah istri mencakup asisten kalau di lokasi jadinya. Iya benar jadi asisten. Tapi kan lu pemain juga masalahnya kan. Iya, tapi udah lupa deh. Lupa ya. Ini lagi take action. Ya aus. Bentar, suamiku minta minum. Bisa tuh gitu ya demi suami. Suamiku lagi minta minum. Untungnya sini barengan terus jadi ada ya. Udah gitu kebawa peran. Sayang, minumnya datang nih. Itu pas udah di luar ya. Iya. Minum udah datang nih. Dia bisa gitu ya. Tapi ini dulu dong cerita mungkin garis besar cerita dari film Haya ini sendiri. Ya. Jangan sampai spoiler. Enggak dong. Yang pasti cerita ini memang kenapa film ini layak untuk ditonton? Nah, yang menarik lagi apa? mau cerita. Iya, kan menambahkan aja. Iya. Kelihatan kan Bu, siapa yang tol aktif, ya kan? Siapa yang monopoli? Sebetulnya harusnya ya kan? cerita yang ketawa harusnya gue. Bukan dia ya. Ya, cerita ini kan memang sebenarnya menceritakan tentang kehilangan, ya kan? Itu sebenarnya relate sama kita. Aku secara pribadi gitu kan, aku udah merasakan kehilangan papa saat itu gitu kan. Dan ini menceritakan soal kehilangan. Semua orang pasti akan mengalami kehilangan, ya kan, cepat atau lambat, siapapun itu. Semua pasti akan pisah. Iya, gitu. Dan gimana caranya di saat kita merasakan kehilangan itu, kita bisa balik lagi sama Allah, gitu loh. Nerima gitu kan, karena memang aku nggak bisa pungkirin ya pas waktu awal-awal kayak papa meninggal aja aku ngerasa kenapa sih kok harus papa, kenapa sih ternyata pas semakin tahu kita tuh nggak boleh kayak gitu. Kalau kita kayak gitu berarti kita melawan takdir Allah kan gitu. Jadi ya memang sebagai orang yang berusaha untuk tetap beriman sama Allah ya kita harus terima takdir Allah. Nah di sini di film ini kita mendapat pelajaran itu gimana caranya di saat kita merasa kehilangan kita balik lagi sama Allah. Nah, terus pas ditawarin nih, kalian berperan di film Haya gitu kan, dengan karakter yang seperti itu, dengan keadaan seperti itu kalian kayak langsung terima atau pikir-pikir dulu atau gimana? Terima lah, ini Pak, ini film ketiga nih di syuting. Enggak, justru pas lagi ditawarin itu aku di WhatsApp sama Mbak Asma kan, di WhatsApp sama Mbak Asma, pas kita lagi syuting juga, aku bilang Mbak Asma bilang, Dini kamu masih mau syuting nggak? Aku mau Mbak syuting tapi aku maunya sama Dimas gitu kan. Oh ya udah kebetulan banget kita memang lagi cari suami istri tapi kita lagi syuting film Mbak gitu kan. Oh ya udah nanti hampir bentrok lah ya. Jadwalnya bentrok. Udah lama. Tahun lalu. Iya. 2021 juga. 6 bulan setelah pandemi awal ya. 6 apa 5 bulan waktu itu. Oh, tahun lalu dong. Tahun 2000. Enggak, kita tahun lalu ya. Tahun lalu ya 2001. Tapi alhamdulillah ya di orang-orang lagi stop syuting malah kalian lama ya? 2001. Aktif gitu syutingnya. 2021 dia udah tadi. Lama banget. Iya, 2021. Belum nikah itu kita juga. terus iya pas tawarin gitu ya udah nanti coba kita diskusi ya kata Mbak Asma segala macam ya alhamdulillah ya rezeki ya jadi masih jodoh kita juga gitu. Nah tapi biasanya kalau kalian berdua sendiri main film itu harus sesuai dengan ceritanya atau ya udah deh syuting aja gitu? Kita harus sekarang lebih selektif. Alhamdulillah banget tawaran masih ada gitu. Tapi kita pasti harus melihat ceritanya dulu. Gitu. Karena kita berpikir zaman dulu kita kan udah banyak melakukan dosa jariah nih gitu kan. Jangan sampai kita udah berusaha untuk belajar, berusaha untuk jadi baik malah masih ngambil yang nggak ada pesan baiknya gitu. Jadi kalau pandemi ini film ketiga berarti ya? Film kedua. Film kedua ya? Oke, jadi yang kedua tapi yang tayang ini duluan ya? Yang ini duluan. Nah kalau menurut kalian sendiri gimana? Apa?
Iya. Apanya gantung ya? Apa yang membuat orang harus nonton film ini? Ya, salah satunya apa yang membuat tadi ya apa ya? Kalau kita ngelihat film ini secara apa ya subjektif ya, pastinya kan kalau gue sendiri sih melihat banyak pesan-pesan lah ya yang memang bisa diambil seperti ini dibilang dari film ini, apalagi kondisi arti kehilangan ini kan 2 tahun ini kita benar-benar semua lagi merasakan lah ya, lagi merasakan banget arti kehilangan itu, dan kadang-kadang posisinya itu posisi yang memang mendadak gitu kan. Kondisi beda kalau misalnya memang sakitnya tuh yang udah lama gitu. Ini kan banyak dadakan kan, tiba-tiba sakit dadak. Nah, yang berat itu kan seperti itu ya, yang di saat kita ditinggalkan sama orang-orang yang kita sayangi dalam kondisi dadakan gitu. Seperti itu. Nah, jadi spoiler nggak sih? Nggak ya? Enggak, positif. Pokoknya orang yang lagi baru kehilangan nih relate nih. Relate lah. Terus di satu sisi juga gimana ini mungkin arti sebuah banyak bebas aja sih, ibaratnya gini, orang bisa mengartikan kalau gue sendiri tidak hanya sebatas itu. Gue ngelihat di sini bisa melihat gimana sih kalau kita ambil di ngomong hayanya gitu, kehilangan atas kebebasan, ya kan? Kebebasan ibaratnya haknya ya sebagai anak Palestina ibaratnya kan, yang memiliki tanah tapi punya keterbatasan dengan ruang geraknya gitu kan. Hak di situ bisa diambil juga kan, karena kita bicara Haya ini kan memang latar belakangnya anak ini anak yang memang berasal dari Palestina. Terus kalau dari konteks dramanya di kita ya tadi seperti Dini bilang sih, ya gitu sih. Tapi kalau nonton filmnya ada beberapa part yang kita ngerasa ini mereka banget nih. Kalau Dini pasti mana? Oh, ini karakternya di situ di film, tapi pas lagi di situ, ini mah mereka nih gitu. Itu nggak usah dikasih tahu dong. Di mobil ya? Bukan ya? Lagi pulang pengajian. Ketemu sama ketemu Mbak Azri. Masih, ya? Ya kenapa? Itu dia banget itu nggak acting kayaknya tuh. Bukan, aku juga menilai seperti itu, part itu. Berarti benar, aku lihat ini kamu sih, bilang ini kamu. Kayak lagi acting ya itu ya. Iya. Mbak sih, ya kenapa? Iya. Nah itu. Kalau dia pas lagi nasihatin ya dong, udah. Kan, itu dia nih, kayak lagi biasanya kita gini aja kan, dalam artian gini ya bisa gitu dalam artian pokoknya dia selalu dalam artian kan ya pokoknya lagi yang nasihatin yang soal tapi dalam artian kan nggak keluar dalam artian bisa kalau gitu nih nah ini dia nih udah ketemu tuh. Oke. Itu orang-orang tertentu aja yang bisa nilai. Kalau kedekatannya ada pasti tahu. Iya. Benar. Jadi sudah bisa disaksikan tanggal sudah bisa disaksikan di bioskop kesayangan ya. Kalau nggak sayang jangan ke bioskop ya. Tanggal berapa? Tanggal 24 Maret. Pokoknya harus nonton. Tadi udah dikasih tahu pesan kebaikannya banyak banget, apalagi yang ini menyangkut tentang kehilangan gitu ya. Jadi mungkin ini bisa banyak pesan yang didapetin, karena kalau misalnya hilang itu kan bukan berarti sesuatu yang buruk gitu ya terjadi, tapi mungkin ada pesan lainnya gitu. Karena kan Allah juga akan memberikan hambanya ini ujian, karena tahu pasti hambanya bisa melewati itu semua gitu. Iya, pokoknya kalau yang ini nonton film ini yang tadinya hilang jadi healing ya, mudah-mudahan ya. Bisa sembuh ya, benar-benar. Nah sekarang kita merambah ke kehidupan pribadi mereka nih. Nah, tapi ketemunya gimana sih? Ketemunya gimana? Ini kalau kita ceritakan, ini untung bisa 10 episode nggak syuting lagi nih. Nggak apa-apa, udah. Nggak apa-apa. Pada senang kok. Ntar lo tinggal repost aja di YouTube lu. Jadi dia mencobanya ya kayak gitu. Oh udah suka itu dia, udah confirm itu udah suka itu mah. So tau banget. Lah iya, nggak mungkin itu mah. Iya dong kalau udah gitu. Iya, jujur pada saat itu ya. Anak keturunan Palestina
tidak boleh diadopsi. Karena di dalam diri mereka sudah ditanamkan tekad untuk menjaga tanah air mereka. Mereka adalah penjaga Al-Aqsa. Yalla ya Haya, dawiri alaiya. Selamat pagi sayang. Obat-obatan yang saya kasih itu sifatnya hanya sebagai penenang kalau Mbak Lia sedang stres atau sedang sulit dikontrol. Ini satu-satunya cara yang bisa saya lakukan supaya istri saya kembali pulih. Kenapa kok sedih begini Haya? Kan Haya sebentar lagi mau pulang ke Palestina. Abi Rahmat! Jangan sedih, Bit. Kan di sini udah ada aku. Kalian, diam di situ. Dan pegang kuping kalian. Saya juga mau kasih tau Mbak. Kasih tahu anaknya kalau ngajak anak saya main, jangan diajak main kotor-kotoran. Kamu kan udah janji, hari ini waktu untuk keluarga. Tapi kenapa sih kamu selalu mikirin kerjaan kamu? Egois tau nggak? Gara-gara main sama kamu, anak saya jadi kurang ajar. Cukup! Cukup aku bilang! Hana! Hana! Bisa aja nih buaya. Ngambil barang orang tanpa izin itu nggak baik. Oke? Ricis, kamu mau nggak? Kamu kenapa sih sayang? Dari tadi kok diajakin ngomong diem aja? Lia. Lia. Astagfirullahaladzim. Woi, bangun lu. Anak gadis jam segini tidur.